Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, dan kita senantiasa masih berada dalam keimanan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran yang ke-37. Pelajaran yang ke-37. Adabu qada'il hajah. Adab-adab buang hajat. Adab-adab buang hajat. Seorang muslim, seorang muslimah ketika hendak masuk WC atau hendak menunaikan hajatnya, maka dia harus memperhatikan adab-adab yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dan kita seorang muslim memiliki adab-adab yang baik sampai dalam masalah buang air. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita. Saking sempurnanya agama kita, saking sempurnanya, paripurnanya agama kita, sampai tata cara buang air kecil, tata cara buang air besar, atau tata cara buang hajat diajarkan dalam Islam. Sebagaimana perkataan orang Yahudi kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Ya Salman, a'allamakum nabiyukum kulla syai'?" Wahai Salman, apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, iya. Hatta al-khira'ah, sampai tata cara buang hajat diajarkan dalam Islam. Perhatikan saudaraku rahimahullahi ajmain, saking sempurnanya agama kita, sampai tata cara buang air kecil, tata cara buang air besar diajarkan dalam agama kita. Apalagi masalah urusan yang besar, yang mungkin ini kita anggap sepele, tetapi di dalamnya terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita anggap sepele, kecil, diajarkan di dalam agama kita, dalam agama Islam. Apalagi masalah yang besar, masalah umat, masalah menyangkut orang banyak, tentu saja ini tidak luput dari ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membacakan beberapa adab dalam buang hajat. Yang pertama yang harus diperhatikan, atau adab yang pertama dalam buang hajat ini, yaitu al-istitar wal bu'du anil anzar, wa khususan idza tajatil qada'il hajah fil khala. Al-istitar itu menutup diri, wal bu'du anil anzar, dan menjauh dari pandangan orang. Apalagi kalau misalnya buang hajatnya di tempat terbuka seperti padang pasir nggak ada WC umum. Zaman Nabi SAW ketika ingin buang hajat, Nabi SAW mencari tempat yang sepi dari pandangan manusia, nggak ada orang, atau mencari tempat-tempat yang banyak ditumbuhi tanaman atau rumput yang agak tinggi. Kemudian Nabi SAW
bersembunyi di sana untuk buang hajat. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW memerintahkan kepada pohon-pohon untuk merunduk. Wahai pohon, merunduklah. Sehingga pohon-pohon itu pun merunduk sehingga menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauh dari pandangan manusia dan menjauh dari tempat keramaian orang. Ini ketika di khala, ketika di tempat terbuka di padang pasir misalnya. Adapun zaman sekarang, alhamdulillah kita sudah punya WC, kita sudah punya kamar mandi, kita mau buang air kecil di mana saja bisa, tinggal cari pom bensin, ada WC umum di sana, atau di rest area ketika kita dalam perjalanan jauh di jalan tol, cari rest area. Jangan sampai kita buang hajat sembarangan. Dan kaum muslimin, orang Islam itu sangat menjaga yang namanya kehormatannya. Jangan sampai auratnya terbuka dilihat oleh orang banyak. Dalam masalah ini ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz yakni al-qada hatta yagiba fala yura. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa bisanadin sahih. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Dan Rasulullah SAW, beliau tidak akan pergi ke tempat terbuka untuk buang hajat. La ya'ti al-baraz yakni al-qada hatta yagiba fala yura. Nabi SAW tidak akan pergi ke tempat yang terbuka untuk buang hajat sehingga beliau bersembunyi, cari tempat yang agak tertutup. Seperti tadi, cari semak-semak atau ada yang pohon-pohon rindang. Nabi SAW kemudian buang hajat di dalamnya. Di sini sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi jangan sampai kita buang hajat, aurat kita terlihat oleh manusia. Kemudian yang kedua, adab buang hajat yaitu ketika mau masuk WC, kita membaca doa. Apa doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum masuk ya, masih di luar nih. Kita membaca Bismillah, kemudian baca Allahumma, ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubusi, dari setan yang laki-laki atau setan perempuan. Ini menunjukkan bahwa setan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan satru ma baina a'yunil jin, atau boleh dibaca satru atau sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Satru artinya penghalang, sitru penghalang antara pandangan manusia, pandangan jin dan manusia dan aurat manusia adalah ketika salah seorang dari kita manusia mau masuk WC mengucapkan bismillah. Maka ketika kita mengucapkan bismillah sebelum masuk WC, maka pandangan jin tertutup, tidak bisa melihat aurat kita. Makanya disunahkan juga kalau di dalam WC nggak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Secukupnya aja buang hajat, keluar. Jangan kelamaan. Kenapa? Karena di dalamnya banyak jin. Jin laki-laki maupun perempuan yang menggoda manusia. Banyak orang melakukan maksiat di WC. Di WC. Jadi kalau bisa kita mencari tempat yang tertutup, ditutup dari pandangan manusia, dan jangan lupa membaca Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin atau setan dari kalangan laki-laki, jin dari kalangan laki-laki atau jin dari kalangan jin dari wanita di kalangan jin. Dan ketika kita mengucapkan bismillah, Allah Subhanahu wa taala tutup aurat kita dari pandangan mereka. Begitu juga Anas bin Malik mengatakan
Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasa kalau mau masuk WC, jika hendak masuk WC, maka beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan wanita. Ini doanya ya. Jangan lupa dibaca dan ajarkan juga kepada anak-anak. Kalau misalnya kita sudah punya anak, maka ajarkan kepada anak-anak. Anak umur 2 tahun sudah mulai bisa ngomong, sudah mulai bisa bicara. Itu sudah mulai dibiasakan, diajarkan. Sehingga ketika mereka mau masuk WC, mereka akan teringat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Otomatis dia mulutnya ngomong, diajarkan. Dan kita bacanya dengan suara keras ketika mengajarkan ke anak-anak. Baca dulu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Suruh ngikutin, dipotong-potong. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Walaupun dia ngomongnya belum lancar atau ngomongnya belum fasih, maka tidak ada masalah ya. Ini untuk pembiasaan. Jadi jangan lupa membaca doa ketika masuk WC. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk, wal yumna fil khuruj. Yuqaddimu rijlak ar-rijl al-yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC, dan kalau mau keluar WC, kaki kanan. Kalau mau masuk WC, dahulukan kaki kiri. Kalau keluar, maka dahulukan kaki kanan. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan. Yu'jibuhu tayammun fil amri kullih. Nabi SAW biasa menggunakan yang kanan untuk sesuatu yang mulia. Adapun sesuatu yang kurang mulia atau tidak mulia, maka Nabi dahulukan dengan kaki dengan bagian anggota tubuh yang sebelah kiri. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya dalam beberapa hadis Nabi SAW sebutkan, diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Rasulullah SAW yujibu tayammun fil amri kulli. Bahwasanya Nabi SAW biasa menggunakan bagian anggota tubuh kanan untuk hal-hal yang mulia. Wa fitana ulihi, ketika memakai sendal, Nabi SAW dahulukan menggunakan sendal pakai kaki kanan dulu, melepasnya pakai kaki kiri. Kaki kanan lebih dahulu ketika memakai. Kalau mau melepas, kaki kiri dahulu. Begitu juga pakai baju, tangan kanan dulu yang masuk. Kalau melepas, tangan kiri dahulu. Pakai celana pun demikian. Wa fitarot julihi, ketika menyisir, Nabi SAW biasa dahulukan yang kanan. Ini untuk yang mulia. Wa tayassur wa dzalika liqauli tayammun fi ma huwa syarif wa tayassur fi ma huwa ghairu syarif. Waqad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Kenapa? Karena yang bagian tubuh kanan untuk yang mulia, yang kiri untuk yang kurang mulia. Dalam masalah ini hadisnya sangat banyak ya. Yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar mendahulukan yang kanan untuk yang baik-baik. Kemudian yang keempat, adab buang hajat yang keempat adalah jika keluar dari WC kita mengucapkan gufronaka. Gufronaka. Jika engkau keluar dari WC, jika kita keluar dari WC, maka kita mengucapkan gufronaka. Ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Ummul Mukminin mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala gufronaka. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, biasanya kalau keluar WC, beliau mengucapkan berdoa gufronaka.
kufra, maka kita juga ajarkan kepada anak-anak agar terbiasa. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha inda qada'il hajah. Tidak boleh kita ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Terus menghadap ke mana? Menghadap ke bagian utara atau selatan. Karena kiblat kita kan ke arah barat. Usahakan WC kloset kita jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ustadz, kalau sudah seperti itu gimana? Bongkar. Kita modal sedikit, keluar uang sedikit, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Daripada ketika kita buang air, maka ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu al-Ansari senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala karena dahulu WC-nya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Maka kita rubah. Kita rubah. Jangan sampai membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Berdasarkan hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, Nabi SAW bersabda, jika kalian hendak buang air, maka jangan menghadap kiblat. Fala tastaqbilul qiblah. Jangan menghadap kiblat. Ini larangan dari Nabi SAW. Wala tastadbiruha. Jangan membelakangi kiblat juga. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini Abu Ayyub al-Ansari tinggal di Madinah. Mekah atau Ka'bah dari Madinah itu menghadap ke arah utara. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau mau buang air kecil atau buang air besar atau mau buang hajat, menghadap ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena kiblatnya ke arah utara dari Madinah. Nah, kalau kita di Indonesia, kiblatnya ke arah barat. Maka jangan ke arah barat, jangan ke arah timur, tapi ke arah utara atau ke arah selatan. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Jangan sampai ada hadis ini, maka menghadaplah ke timur atau ke barat. Nih, Nabi SAW memerintahkan agar kita kalau buang hajat menghadap ke timur dan ke barat. Salah paham. Kenapa? Karena kiblatnya dari Madinah itu ke arah utara. Ke arah utara. Karena Madinah itu berada di selatannya selatan atau utara ya. Lupa. Utaranya Mekah kalau nggak salah. Ini Madinah, ini Mekah. Jadi Madinah itu di utaranya Mekah. Jadi kalau dari Madinah menghadap ke kiblat berarti ke arah selatan. Ke arah selatan. Makanya Nabi katakan kalau buang hajat menghadap ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena kiblatnya ke arah selatan. Adapun kita di Indonesia kiblatnya ke arah barat. Condongnya ke arah barat. Oleh karena itu jangan buat WC, buat kloset yang menghadap ke barat atau menghadap ke timur, tapi buat menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Qala Abu Ayyub al-Ansari, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, ketika kami pergi ke Syam, kami mendapati WC-WC itu dibangun menghadap ke Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun berpaling dari arah tersebut. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya WC-nya menghadap ke kiblat, maka dirubah, dibongkar. Tidak apa-apa kita modal uang sedikit untuk membongkar WC daripada menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, ada buang hajat yaitu alistinja bilma awil ahjar awil awraq wal ma'u afdol. Istinja bersuci dengan menggunakan air. Ini pernah kita bahas ya. Atau menggunakan batu atau menggunakan
kertas. Dan yang lebih utama kita menggunakan air. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW karena Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzatan fayastanji bil ma'i. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah buang air besar atau ingin buang hajat, ingin masuk WC, yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'. Maka aku pun membawakan aku dan seorang anak, gulamun nahwi artinya anak yang seumuran, sebaya. Aku dan ada seorang anak yang seumuranku, sebaya denganku, mengambil satu wadah, satu ember air, wa anzatan, dan tombak kecil, anzat, tombak kecil. Fayastanji bil ma. Kemudian Nabi SAW pun beristinja menggunakan air tersebut. Dari sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaib falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu." Jika seorang di antara kalian ingin buang air besar, maka bawalah 3 batu. Ini istijmar, istinja dengan batu. Dan bersucilah dengannya, karena ketiganya cukup untuk bersuci, minimal 3. Kalau 3 kurang bersih, maka 5, 4, kemudian tambah 1, jadi 5. Kalau 5 kurang bersih, 7. Keenamnya udah bersih, maka tambahin lagi 1, 7, biar ganjil. Lakin al-afdal istimal ma, tetapi tentu saja yang lebih utama menggunakan air. Waqad rawa Malik fil Muwatta bi sanadin sahih an Sa'id ibn al-Musayyib annahu su'ila 'anil wudu'i min al-ghaib bil ma' faqala inna ma dzalika wudu'un nisa. Yang lebih utama kita istinja dengan menggunakan air. Kalau misalnya tidak ada, maka bisa dengan batu atau dengan kertas. Dan yang bisa menggantikan itu seperti misalnya tisu, maka boleh menggunakan tisu. Istimalul waraqin nashif kastimalil ahjar. Menggunakan tisu itu seperti menggunakan batu. Dan Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib. Ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila 'anil wudu' min al-ghaib. Bahwasanya beliau ditanya tentang bersuci dari buang air besar menggunakan air. Maka beliau menjawab, demikianlah bersucinya seorang wanita. Artinya bersuci menggunakan air tentu saja lebih utama, lebih didahulukan daripada yang lain. Jika tidak ada, maka boleh dengan batu ataupun yang menggantikan batu tersebut seperti tisu ataupun yang lain. Kemudian adab yang ketujuh, la tastajmir bil azmi wal warausi. Janganlah beristinja, tidak boleh bersuci dengan menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW Jabir bin Abdullah berkata, nahan Nabi SAW an yutamassah bi azmin au bi ba'arin. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, dia berkata radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW melarang bersuci dengan menggunakan tulang dan menggunakan kotoran hewan. Maka tidak boleh bersuci menggunakan tulang atau kotoran hewan. Jadi pernah kita bahas. Yang ke-8, adab buang hajat adalah la tamassa al-farja bil yamin wa la tastanji biha
tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan tidak boleh bersuci beristinja dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa zakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Nabi SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, atau dia bersuci, kalau bahasa kita cebok ya, atau bersuci dengan tangan kanan. Maka kalau bersuci cebok dengan tangan kiri, tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dan hukum menyentuh kemaluan ini umum, mencakup di dalamnya laki ataupun perempuan, maka tidak boleh. Wa hukmu massil mar'ati farjaha bil yamin ka hukmi massir rajuli zakarahu. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ini berlaku untuk wanita ataupun laki-laki. Maka tidak boleh menyentuh kemaluan atau beristinja dengan tangan kanan. Kalau misalnya darurat gimana Ustaz? Tangan kanannya buntung, tangan kanannya luka, atau tangan kirinya luka, tangan kirinya luka atau tangan kanannya buntung sehingga dia tidak bisa beristinja dengan tangan kiri. Maka ini darurat. Maka ketika itu boleh menggunakan tangan kanan karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ingat, kalau darurat tangan kirinya nggak ada atau luka parah, selama dia masih sehat tangan kirinya, maka istinja cebok dengan tangan kiri. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Yang ke-9, la yajuzu takhalli fi tariqin nas aw fi dhillihim. Tidak boleh buang air besar, buang hajat di jalanan. Tidak boleh di jalanan atau di tempat berteduhnya manusia. Tempat orang-orang ngobrol, tempat berteduhnya manusia, atau tempat pertemuan manusia, maka tidak boleh buang air sembarangan. Tidak boleh buang air besar sembarangan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittaqul la'inain." Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa huwa fi sahihil jami'. Kata Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka jauhilah dua perkara yang mengundang laknat. Ittaqul la'inain. Maka jauhilah perkara yang mengundang laknat. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu dua perkara yang mengundang laknat wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim. Orang yang buang air besar, buang hajat di jalanan atau di tempat berteduhnya manusia, tempat nongkrong, dia buang air di situ. Kecuali orang majnun, orang yang enggak berakal, maka gimana? Kalau bisa kita larang, diusir, jangan buang air besar sembarangan. Maka lebih baik. Kemudian yang ke-10, yukrahu at-tabawul fil hamam. Dimakruhkan buang air kecil di tempat mandi, di kamar mandi. Dimakruhkan, hukumnya makruh. Kalau di zaman Nabi SAW, buang air kecil itu tempatnya beda, kamar mandi beda. Dipisahkan antara hammam dengan mirhaud. Mirhaud itu WC. WC sama kamar mandi pisah. Ini zaman Nabi SAW. Kalau zaman kita, WC sama kamar mandi jadi satu. Di Indonesia jadi satu. Maka kalau misalnya WC tersebut, kamar mandi itu ketika disiram air itu langsung hilang. Begitu juga WC ada klosetnya. Ketika buang air kecil, buang air besar di situ, ketika disiram langsung hilang, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nabi SAW melarang ini karena zaman dahulu tidak ada WC dan lantainya bukan, tidak ada saluran air seperti sekarang ini karena padang pasir. Oleh karena itu Nabi SAW melarang
buang air kecil di tempat mandi. Kemudian yang ke-11, la yajuzul baul fil ma'ir raqid alladzi la yajri. Tidak boleh buang air kecil di genangan air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena zaman dahulu air itu mahal, air itu sangat berharga. Kalau zaman sekarang air itu lihat saluran-saluran air warnanya sudah hitam, coklat, bau dan seterusnya ya. Karena ulah-ulah manusia. Nabi SAW mengatakan dari Jabir bin Abdullah, naha an yubala fil ma'ir raqid. Sungguhnya Nabi SAW melarang buang air kecil pada air yang tergenang. Di sini riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Yang ke-12 yang perlu kita perhatikan adalah la yajibul istinja minar rih di anna laysat najisah wala sahibha najasatun. Qala Imam Ahmad laisa firrihi istinja fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajib bersuci karena buang angin, maaf. Kalau buang angin bahasa kita kentut, maka tidak wajib bersuci. Kenapa? Karena buang angin itu bukan najis dan tidak membawa najis, maka tidak disyariatkan setelah buang angin kita bersuci. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya buang angin itu najis atau diwajibkan untuk beristinja, bersuci setelah buang angin. Allahu a'lam. Yang 13, la tastahib atna at-takhalli ma fihi zikrullah. Tidak wajib ketika la tastahib, maksudnya jangan membawa sesuatu asna at-takhalli ketika kita buang air yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita mau buang air, maka jauhkan ada misalnya kertas atau apa yang di dalam terdapat lafaz Allah Subhanahu wa taala atau zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dihindarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub" dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Maka itu termasuk ketakwaan hati. Maka kalau misalnya kita bawa HP, kita lagi baca Al-Qur'an, di dalamnya ada lagi buka HP melalui aplikasi Al-Qur'an. Maka kalau kita mau ke WC umum misalnya di luar, maka aplikasinya dimatikan dulu. Maka itu adalah HP. Sebagaimana fatwanya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, wahai Syekh, apakah Al-Quran di dalam HP ini termasuk Al-Quran yang tidak boleh kita bawa ke WC? Maka Syekh mengatakan itu HP, bukan Al-Quran. Maka kalau Anda mau ke WC, maka matikan dulu aplikasinya, maka bawa HP Anda ke dalam WC. Kalau kita tinggalkan HP kita di luar, waduh, bisa hilang. Ditinggal 1 menit sudah hilang, kan begitu. Khawatirnya hilang, maka dimatikan dulu aplikasinya, maka kita bawa HP. Allahu a'lam bishawab. Yang ke-14, la tatakallami bi dzikrillahi athna at-takhalli walau bi raddis salam. Tidak boleh kita berzikir pada Allah di dalam WC, walaupun meskipun hanya menjawab salam. Jadi kalau misalnya ada orang, Assalamualaikum, kita lagi di WC, diam aja. Ya perlu dijawab, tidak perlu dijawab. Yang terakhir, yang ke-15, yustahab irtiyadul makan ar-rafwi al-lin inda tabawul wa dami tabawul alal makani salb ihtirazan min irtidadi an-najasati alaih. Dianjurkan buang air kecil pada tempat yang lembek basah. Ini zaman dulu ketika lantainya tanah. Kalau zaman sekarang kita buang air kecil ada klosetnya, ada tempat khusus buat buang air kecil atau buang air besar. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ya. Dan juga dalam makna ini dihindari agar tidak terkena percikan air seni. Ihtirazan min irtidadin najasa alaik. Sebagai kehati-hatian, karena para ulama mengatakan demikian, sebagai kehati-hatian, karena kalau kita buang air kecil di tempat yang keras,
maka air seni itu akan memantul balik lagi ke kita. Khawatir najisnya kena pakaian kita. Makanya dikatakan, disunnahkan, dianjurkan buang air pada tempat yang lembek. Tempat yang lembek sehingga dia langsung menyerap air seni. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya hal tersebut sudah bisa hilang, ilatnya sudah bisa hilang, maka tidak mengapa kita buang air di tempat yang lantainya keras, asalkan bisa menjaga kehati-hatian dari najis yang dikhawatirkan terkena pakaian kita. Itu ilatnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dia adab-adab buang hajat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada sekitar 15 poin. Semoga bisa kita pahami dan kita amalkan. Dan semoga kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang berada di dekat kita. Astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.